Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada, dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang satu apapun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saudara-saudaraku beraktivitas. Dan ini hasil buruan saya. Ini saya rendam dulu pakai nenas yang saya blender. Kemudian ini sisanya ada kurang lebih sekitar 6 kiloan ini daging beserta ada tulangnya, di pahanya juga. Ini ada daging bagian belakang. Nah, ini saya rendam dengan nanas yang pertama supaya dagingnya empuk. Itu yang paling penting adalah daging yang empuk. Yang kedua, supaya lendir-lendir yang ada pada daging ini bisa hilang gitu ya. Karena memang kalau daging yang masih ada lendirnya kemudian kita masak tanpa kita cuci dengan bersih, maka rasanya juga kurang enak dan mungkin kurang sehat juga kalau menurut saya. Setelah ini kita rebus dulu kira-kira 20 menit. Ini kita cuci dulu bersih. Setelah itu kita rebus 20 menit, kemudian kita tiriskan. Nanti kita lihat proses memasaknya. Setelah kita rendam dengan nanas tadi, kemudian kita rebus kurang lebih 20 menit supaya dagingnya lebih empuk ketika kita masak nanti dan nggak terlalu lama. Kemudian kalau dia kita rebus, otomatis lendir-lendir yang ada pada daging bisa keluar. Kemudian nanti kita cuci bersih lagi baru kita masak. Karena memang yang namanya daging kijang, menurut rekan-rekan yang berada di sini, itu kandungan kolesterolnya sangat tinggi katanya. Jadi salah satu cara menghilangkan kolesterol ya paling tidak mengurangi kurang lebih 60-70% lah. Jadi daging ini kita rendam dengan nanas pertama untuk biar empuk, kedua menghilangkan kadar lemak yang ada pada daging ini, kemudian biar lendir-lendirnya keluar juga. Oke, nanti setelah itu kita lihat bagaimana cara proses memasaknya. Saya coba hari ini masak rendang lagi karena memang yang ada di kulkas saya cuma bumbu rendang yang saya bikin. Jadi bumbunya udah saya bikin, kemudian saya simpan di kulkas. Oke, nanti kita lanjutkan bagaimana memasaknya. Pecinta tanaman durian kampung atau durian lokal, ini kita mulai memasak daging kijang yang kita dapat dari hasil buruan ya. Jadi setelah beberapa proses-proses sebelumnya, nah kita lihat ini dagingnya udah betul-betul empuk ya. Ini, nah ini empuk, sangat empuk ini. Jadi kita kalau masak udah nggak butuh waktu lama lagi. Setelah ini tercium aroma cabenya, tolong minyaknya sedikit aja. Terus kita kasih gula pasir segini sedikit. Oke. Terus langsung kita kasih garam secukupnya saja. Nah, setelah itu baru kita aduk kembali. Nah, kalau sudah merata, baru kita masukkan dagingnya. Jadi dagingnya ini udah empuk karena tadi direndam sama nanas. Setelah tercampur rata antara cabai dengan bumbu-bumbu, kemudian saya menggunakan bumbu yang seperti ini, udah saya giling sendiri, saya simpan dalam kantong plastik, kemudian saya masukkan secukupnya. Setelah itu kita aduk sampai rata, bumbunya merata, baru kita tahapan berikutnya kita masukkan santan. Ini santan yang kita beli di pasar, kita nggak perlu meras lagi, udah langsung jadi. Kita tinggal ngasih air saja. Nah, seperti ini. Sanggup. Ya. Kita besarkan api kompornya.
Ini. Kemudian setelah kelihatan agak mendidih santannya, baru kita kasih air secukupnya. Kita kasih air secukupnya. Kita kasih air, jangan terlalu banyak, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, karena dagingnya udah empuk, begitu ini mendidih, matang, langsung kita bisa konsumsi. Nah, ini. Kita tunggu sampai mendidih. Kayaknya masih kurang sedikit air. Oke, cukup. Nah, seperti inilah proses memasak daging kijang. Dari mulai memotong, kemudian kita rendam dengan nanas. Proses perendaman dengan nanas yang kita blender, usahakan disimpan di kulkas ya. Disimpan di kulkas supaya proses penyerapan daripada nanasnya terhadap daging itu bisa lebih cepat. Nah, ini kita tinggal tunggu matang. Kemudian nanti akan dipersiapkan untuk anak-anak dan ibu saya. Jadi fungsi daripada nanas itu, karena nanas itu memiliki kandungan enzim yang cukup tinggi, jadi bisa mempercepat proses pelembutan terhadap daging. Nah, ini. Oke, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan menggurui, tapi sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.